Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada awalnya, manusia hidup sederhana dan dapat memenuhi kebutuhan dengan cara berburu, menangkap ikan, atau memetik buah. Namun, seiring bertambahnya populasi, kebutuhan manusia menjadi semakin banyak dan beragam sehingga tidak dapat dipenuhi sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, muncul sistem pertukaran barang dan jasa. Sistem transaksi kemudian terus berkembang, dimulai dari barter, uang emas dan perak, uang kertas, hingga bentuk transaksi yang terus menyesuaikan kebutuhan manusia. Pada awalnya, manusia memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berburu, mencari tumbuhan, serta membuat tempat tinggal dan pakaian. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri, sehingga muncul sistem barter untuk saling bertukar barang. Lama-kelamaan barter menimbulkan kesulitan, seperti sulit menemukan orang yang membutuhkan barang yang ditawarkan atau memiliki barang yang diinginkan. Karena hambatan tersebut, akhirnya muncul gagasan untuk menggunakan benda sebagai alat tukar. Munculnya alat tukar baru terjadi ketika manusia mulai memakai benda bernilai atau kebutuhan primer sebagai alat pertukaran. Contohnya, orang Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar dan pembayaran upah, yang kemudian melahirkan kata salari dari bahasa Latin salarium. Namun, alat tukar awal ini masih memiliki banyak kelemahan, seperti tidak memiliki pecahan, sulit disimpan dan dibawa, serta mudah rusak. Sejarah uang logam dimulai sebagai solusi atas kelemahan alat tukar awal. Logam, terutama emas dan perak, digunakan karena bernilai tinggi, tahan lama, mudah dibawa, dan dapat dipecah tanpa kehilangan nilai. Kedua logam ini disebut uang penuh karena nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Awalnya, setiap orang bebas membuat dan menyimpan uang logam. Namun kebebasan ini berubah ketika disadari bahwa jumlah logam mulia sangat terbatas. Uang kertas muncul karena uang logam dianggap kurang praktis untuk transaksi besar. Pada awalnya, uang kertas berfungsi sebagai bukti kepemilikan logam mulia dan sepenuhnya dijamin oleh dan disimpan. Jaminan tersebut dapat ditukar kembali dengan logam mulia kapan saja. Kartu kredit mulai muncul pada tahun 1946 sebagai alat pembayaran modern dan beruntung. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh British National Bank Brooklyn, Amerika Serikat. Nasabah bank dapat menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi dengan apapun dan juga terdaftar sebagai nasabah bank tersebut. Bitcoin hadir sebagai alat tukar modern dan merupakan bentuk uang elektronik. Diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, Bitcoin menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan uang. Nilai satu Bitcoin disebut setara dengan $8.000 AS. Uang yang beredar di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giro. Uang kartal adalah alat pembayaran besar yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sementara itu, uang giro berupa simpanan modern yang dapat ditukar sesuai kebutuhan dan penggunaan yang terbatas, sehingga biaya tukaran dalam transaksi. Untuk menarik uang giro, masyarakat menggunakan uang kartal adalah uang resmi yang dikeluarkan negara dan digunakan sebagai alat pembayaran saat mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Uang giro adalah simpanan di bank yang dapat digunakan untuk pembayaran melalui cek, biliet, atau logam untuk membayar. Uang ini tidak berwujud dan hanya berupa saldo di bank. Teori nominalisme memandang uang sebagai alat tukar yang nilainya ditentukan oleh angka yang ditekan, bukan oleh bahan pembayaran. Nilai uang hidup karena kepercayaan masyarakat dan daya beli yang besar, bukan karena logam atau kertasnya berharga. Dalam teori ini, selembar uang kertas Rp100.000 tetap diterima sebagai alat pembayaran bernilai Rp100.000, meskipun bahan kertasnya sendiri sangat murah. Yang diakui adalah nilai nominal, bukan nilai intrinsik. Teori ini menjelaskan mengapa sistem uang modern dapat berfungsi tanpa harus berbahan logam mulia.
Tang Yu